Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi di The Hakims Aviary. Kali ini kita akan ngasih kabar atau berita buat teman-teman semua yang ada di rumah. Kabarnya yaitu apa, Kang? Jadi kita akan melakukan penangkapan terhadap murai batu. Murai batu, jadi kita akan membersihkan murai batu di dalam aviary ini terlebih dahulu. Jadi dengan beberapa alasan, teman-teman. Nah, jadi alasannya mungkin lebih ke prioritas ya. Ya. Ada beberapa prioritas yang harus kami lakukan. Di antaranya ya mungkin penangkapan itu karena sesuatu hal ya. Jadi murai batu yang kemarin sempat kita rilis bareng De Acar ini bersama dengan komunitas De Acar, komunitas pecinta murai batu warna, kita lepaskan ini murai batu kembali yang telah kita selamatkan dulu karena beberapa faktor. Kita lepaskan lagi ya. Ayo, 2, 3, cepat lagi. murai batu ekor pendek yang dari Pak Wagub. Ya, Pak Wagub Sumbar, Pak Zainaldi. Ya, betul. Ayo keluar. Nah, keluar dong. Nah, digituin betul. Wih, keluar alhamdulillah. Wow, bagus ya. Lagi belum terbang, itu belum. Saya pakai buka sampai putih-putih. Tuh, situ. Alhamdulillah. Jantannya itu terus betinanya juga sama, tapi betinanya tersebut adalah betina yang memang udah lama sekali di sini dan udah beberapa kali menghasilkan keturunan. Ya, jadi kita sekarang akan menangkapnya dengan alasan apa kira-kira, Gus? Prioritasnya apa kira-kira? Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita alasan kita untuk menangkap burung murai batu ini. Walaupun sebelumnya si burung ini pernah bikin sarang di beberapa titik. Terus pernah yang terakhir tuh bersarang di pohon itu apa? Pakis. Ya, yang pohon pakis yang terakhir ya. Yang terakhir itu pohon pakis yang roboh. Di situ dia membuat sarang dan tanpa kita ketahui Kang Pio melihat satu butir telur. Namun ketika pas kita mau mereview, tiba-tiba si telur itu hilang. Nah, setelah itu tidak lama kemudian si murai batu betina kembali lagi ke sini nih, ke sarang lama di lubang pohon pule yang ada di sini. Di daerah sini. Dia udah bolak-balik angkut sarang kembali, tapi tidak lama kemudian dari dia angkut sarang tiba-tiba ada beberapa bulu dari si burung murai batu itu yang copot, yang lepas. Ekornya terutama. Kita flashback aja dulu ya. Murai batu ini ketika mulai pertama kali dimasukkan ke aviary ini. Nah, ini dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia murai batu. Akhirnya keluar juga di Hakims Aviary. Tuh betinanya tuh. Betinanya udah di sini nih. Oh, udah berjodoh ini mah. Wow. Udah berjodoh.
Ayo. Tuh. Wow. Nah, setelah itu murai batu ini mulai melakukan perkembangbiakan ya. Ya, betul. Jadi ketika mulai masuk di aviari ini, murai batu ini pertama kali dia mencari sarang itu di pojok kandang sulcata. Ya. Mereka di Glodok ya, di Glodok yang ya, di Glodok dia mulai di sana, terus kemudian mulai berpindah-pindah, membangun sarang di beberapa tempat, dan pada akhirnya murai batu ini untuk pertama kalinya menurunkan generasi murai batu 01. Mereka ada di sebelah sana, yuk kita lihat. Masya Allah guys, alhamdulillah tuh udah 1 ekor menetas. Keren, murai batu. Murai Guys, batu. keren, guys. Yang pertama masih ada 4 butir lainnya, mudah-mudahan 4-4-nya bisa menetas ya. Nah, jadi kita tepat berada di depan pohon di mana si murai batu berhasil berkembang biak untuk pertama kalinya di dalam aviari ini. Nah, Dan waktu itu menghasilkan berapa telur, Kang? 5 telur sekaligus. Kita sangat senang waktu itu, kita sangat exciting dengan Irfan dan seluruh kru yang ada di sini. Merasa senang ketika murai batu ini pertama kali menghasilkan telur yang cukup banyak di sini ya. Sebetulnya murai batu siap bertelur atau tidak? Dan kira-kira mau bersarang di mana? Iya bener nih. Bener kan? Alhamdulillah ya Allah. 5 butir telur murai batu 5. Jadi kita mengikutinya, kita membuat dokumentasinya dari mulai awal dia mengangkut sarang, kemudian menyimpan telurnya, kemudian mengeram, dan ternyata dia itu menetasnya cuma 1. Dua, ya? Oh, dua Iya, benar. dia mentasnya 2. Cuman yang mentas yang pertama tuh normal ya. Iya. Cuman yang kedua entah mengapa tiba-tiba si telurnya itu keluar anak, tetapi sama indukannya dibuang. Oh iya betul, ya betul. Sebetulnya itu bukan hal yang jahat ya. Di dunia perburungan mungkin itu memang hal yang biasa. Mungkin karena si anaknya itu, si indukan biasanya udah tahu ya, feeling kalau anaknya itu takut, hidupnya tuh Tidak normal. Ya. Jadi si indukan mengambil keputusan yang berat dengan cara mengakhiri hidup Nah, anaknya. betul. Dan itu tuh masih dengan jantan yang sama ya. Ya, yang Nah, sama. jantan yang sama. Kemudian setelah dari sini nih murai batu itu berpindah lagi ke arah sana, bisa di dekat pohon bunut. Yuk kita lihat tempat di mana dia melahirkan kembali generasi kedua. Yuk kita lihat. Disinilah tempat generasi kedua nih di gelodok sebelah sini nih. Jadi gelodoknya yang ini guys. Ya, di sini tuh menetasnya berapa? di sini. Berapa? Wah, ayam lagi ini. Waduh. Wah, waduh. Ini ayam ini nih guys. Merak kayaknya nih, merak. Iya, kayaknya ini ayam merak nih. Ini ayam merak Malaysia nih. Waduh, sayang banget nih nggak ketahuan. Nah, jadi di sini pun seperti ini. Jadi beberapa burung yang memang bertelurnya itu kadang-kadang tidak pada tempatnya guys ya. Jadi
Nah ini dia nih. Maksudnya merak tersebut belum benar-benar belum kepatal kawin juga ya. Mungkin ini masih telur itu, ya. Telur pakan, telur darah istilahnya. telur darah ya. Oke, kita lanjutkan. Murai batu ini di sini tuh menetasnya 2 ya? Di sini menetasnya 2. Dua. Ada apa, Gus? Itu murai batu ya? Alhamdulillah. Ayo, itu murai batu. Berapa itu? 2 ekor, wih. Berapa? 2 ekor. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini baru netes ini tadi kayaknya nih. Ini kayaknya tadi nih. Alhamdulillah. Dari 3 baru 2 nih, Gus. Tuh udah mangap-mangap, Gus. Si anak yang pertama tuh entah sama indukannya, entah sama burung lain, tiba-tiba Bagus menemukan dia ada di sini nih. Ya toh. Ada di sini. Cukup kondisi cindil, masih cindil. Cindil tapi udah agak hitam. Berarti Udah usia 2 hari 3 harian lah. Iya. Udah 2 hari 3 hari. Itu nggak tahu lah kejadiannya kayak gimana, nggak terekam juga. Ya. Namun yang anak yang keduanya itu selamat, berhasil sampai dia keluar dari gelodok ini ya. Ya, betul. Nah, kemudian setelah dari sini murai batu itu ada sedikit kejadian yang kurang mengenakan ya, Gus. Jadi jantan yang kita pasangkan waktu itu tidak survive karena waktu itu dia lagi mabung, terus kedinginan, hujan badai, terus akhirnya ditemukan mati. Yap, benar sekali. Aviari diguyur hujan. Ya lo guys, hujan angin. Astagfirullahaladzim. Aviari ada kabar guys, gak enak sampai kabarnya. Yuk. Kemudian waktu itu datanglah memang burung pengganti. Ya, tiba-tiba ada orang nganterin Cak Sogol tiba-tiba datang ke sini bawa sangkar, menyerahkan katanya di sini. Nah, kebetulan sebetulnya kita lagi butuh jantan waktu itu, dan akhirnya kita pasangkan murai batu tersebut, terus kita habituasi dan kita rilis, dan kemudian mereka berjodoh, terus membuat sarang di pohon pule yang di depan tadi, yang pertama kali kita opening di sana. Di perkembangan sekarang, tampaknya jantan dan betina murai batu mulai mencari sarang baru. Nah, itu keluar, Gus. Pasti bakal banjir banget, bakal ketutup sarangnya. Pasti bakal banjir ini. Soalnya waktu itu airnya juga banyak ya. Iya. Ada telur, ada. Mikirin nggak kalau ini banjir lagi? Oh iya, dibor. Tapi 1. Oh iya, udah nembus berarti ya? Udah tembus. Udah tembus ya. Mungkin teman-teman bertanya berapa jumlah anakan murai batu yang dihasilkan di Aviari Hakim ini? Ada berapa, Gus? Kalau dijumlahin secara total semua nih? Kalau dijumlahin secara total, yang menetas terus yang sampai survive. Totalnya udah 5 ekor sih, Kang. Ntar dulu, dari di sana dua, di sana dua menetas, di sini dua, berarti 4. Terus ini yang di terakhir Pule 2 juga. Dan di Pule di Pule 2 juga. Berarti 6 dan yang berhasil hidup dan masih ada sampai sekarang murai batu itu ada 3. Ada 3. Kemudian ada 03 ini berhasil survive dan sekarang bulunya udah mulai berganti. Nah, terus ada 04. Nah, si 04 ini kebetulan agak sedikit mengalami kecelakaan atau apa ya, sayapnya itu agak sedikit bengkok. Nah, jadi si yang terakhir itu, yang paling kecil itu kita simpen di kandang, jadi tidak di dalam aviari ini. Yang di aviari ini adalah si 03 ya. 03 ya, betul, 03. Jadi 03 itu ada di dalam aviari ini dan dia udah mulai tumbuh dewasa. Sementara si 01-nya kita bawa keluar karena berkelahi sama bapaknya.
Berantem ini berantem. Ini dua ya? Ada dua ya? Murai. Au, bener-bener digigit guys. Aduh, udah. Berantemnya itu bisa sampai bunuh-bunuhan mereka. Waktu pas puncak birahi itu. Nah, bapaknya yang baru juga kebetulan tidak survive karena tidak jauh beda ya. Iya. Persis kayak yang Si bapak yang pertama. Jadi ketika mabung kena hujan badai dia mati dan kita ganti dengan yang itu tadi yang disebutkan tadi. Nah, jadi itu dia guys perjalanan dari burung murai batu yang ada di dalam apiari ini. Dari semua kejadian-kejadian kami mohon maaf karena tidak menjaganya dengan begitu baik ya, karena kami juga punya kekurangan, kita juga manusia, tidak selamanya benar ya, pasti ada apa ya, ada namanya juga gitu. Perjuangan gitu ya, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ya betul. Nah, dan ini sebenarnya bukan satu keterpaksaan guys. Jadi ini kita akan melakukan penangkapan ini adalah sementara. Jadi sementara. Jadi kita akan bergiliran nih. Nah, jadi guys, si indukan murai batu ini akan kita tangkap dulu. Nah, untuk sebagai penggantinya, kira-kira burung apa sih yang cocok untuk menggantikan burung murai batu tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Nah, coba kira-kira burung apa nih yang paling cocok, yang paling diinginkan oleh kalian semua ya? Kira-kira yang paling bagus itu sebagai pengganti murai batu itu apa? Coba taruh di kolom komentar.